warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang audit sektor publik. Nah, saya Hartiansari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian audit sektor publik. Audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta BUMN dan BUMD lainnya yang sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Nah, audit ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi, apakah entitas pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi yang berterima umum, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern, serta kegiatan operasional entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik audit sektor publik, di mana karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Adapun perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik antara lain, yang pertama dalam faktor pelaksanaan audit. Jika sektor privat itu menggunakan kantor akuntan publik atau KAP, sedangkan jika sektor publik itu menggunakan lembaga audit pemerintahan dan KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Yang kedua itu dalam objek audit. Jika sektor privat itu berupa perusahaan atau entitas swasta, sedangkan sektor publik itu bisa berupa entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu standar audit yang digunakan. Jika sektor privat itu menggunakan standar profesional akuntansi publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI, sedangkan sektor publik itu menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Yang terakhir adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan. Jika sektor privat ini tidak terlalu dominan dalam kepatuhannya terhadap perundang-undangan. Jika sektor publik ini, kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan faktor dominan dalam kegiatan di sektor publik karena kegiatannya sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik. Perbedaan pertama yaitu pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit untuk audit sektor privat yaitu di kantor akuntan publik. Sementara untuk audit sektor publik, pelaksanaan auditnya di lembaga audit pemerintah dan juga di kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Perbedaan yang kedua yaitu objek audit. Objek audit untuk audit sektor privat yaitu perusahaan atau entitas swasta. Sementara untuk audit sektor publik, objek auditnya yaitu entitas, program, kegiatan, fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga yaitu standar audit. Standar audit untuk audit sektor privat yaitu standar profesional akuntan publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Sementara untuk audit sektor publik, standar audit yang digunakan yaitu standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan. Perbedaan yang selanjutnya yaitu untuk audit sektor privat tidak terlalu dominan di dalam audit karena tidak terdapat acuan khusus di dalam undang-undang. Sementara untuk audit sektor publik lebih dominan karena audit sektor publik sangat dipengaruhi oleh laporan perundang-undangan. Dalam hal ini, audit sektor publik sangat menekankan pada aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan yang terakhir yaitu perbedaan yang terakhir yaitu untuk audit sektor publik menyediakan informasi lebih banyak dibandingkan dengan audit sektor privat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab audit sektor publik lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab audit sektor privat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tirta Setiawan, Prodi Akuntansi 2018. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara. Yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk melakukan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, audit kinerja. Meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam tujuan dan prosedurnya. Perbedaan audit keuangan dan audit kinerja. Yang pertama, audit keuangan berdasarkan objek audit yaitu laporan keuangan. Sedangkan audit kinerja yaitu organisasi, program, dan kegiatan. Yang kedua, menguji kewajaran laporan keuangan. Sedangkan audit kinerja menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, di dalam audit keuangan lebih bersifat kuantitatif, sedangkan di audit kinerja lebih bersifat kualitatif. Yang keempat, di dalam audit keuangan tidak terlalu analitis, sedangkan di audit kinerja sangat analitis. Yang kelima, di dalam audit keuangan tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja. Sedangkan di dalam audit kinerja membutuhkan indikator kinerja, standar, dan target kinerja. Selanjutnya, di dalam audit keuangan biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat. Sedangkan di audit kinerja biasanya mempertimbangkan analisis biaya manfaat. Di dalam waktu pelaksanaan audit keuangan yaitu pada akhir periode. Sedangkan di audit kinerja tidak mengenal waktu atau auditnya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang terakhir yaitu dalam audit keuangan, audit dilakukan untuk peristiwa keuangan pada masa lalu. Sedangkan di dalam audit kinerja mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga ada audit dengan tujuan tertentu. Merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit kinerja sektor publik. Di mana di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai standar audit kinerja sektor publik. Yang pertama itu standar umum yang terdiri dari pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organ pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, organisasi yang dapat mempengaruhi identitasnya. Yang ketiga, dalam melakukan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Yang terakhir itu, setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan harus memiliki sistem mutu yang memadai. 3.
Materi selanjutnya itu mengenai standar pelaksanaan audit kinerja yang terdiri dari yang pertama, pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Yang kedua itu staf harus disupervisi dengan baik. Yang ketiga, bukti yang cukup, kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Yang keempat itu pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga itu standar laporan audit kinerja yang terdiri dari pemeriksaan harus membuat laporan pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Yang kedua itu laporan hasil pemeriksaan harus mencakup yang pertama, pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Yang kedua, tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan. Nah, yang ketiga itu hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi. Yang keempat, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. Yang kelima, pelaporan informasi rahasia apabila ada. Nah, langkah selanjutnya itu laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, cerita jelas, dan seringkas mungkin. Yang terakhir itu laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan entitas yang diaudit, pihak yang punya kewenangan untuk mengatur entitas yang diaudit. Nah, materi selanjutnya itu mengenai tahap-tahap audit kinerja. Yang pertama itu tahap perencanaan atau survei pendahuluan yang terdiri dari memahami entitas yang diaudit. Yang kedua, mengidentifikasi area kunci. Yang ketiga, menentukan tujuan dan lingkup audit. Yang keempat, menetapkan kriteria audit. Yang kelima, mengidentifikasi jenis dan sumber bukti audit. Yang keenam, menyusun laporan survei pendahuluan. Yang ketujuh, mempersiapkan program penyajian serta rinci. Nah, tahap kedua itu tahap pelaksanaan atau pengujian terinci. Nah, untuk tahap ini tujuannya ialah untuk menilai apakah kriteria entitas yang diaudit sesuai dengan kriteria. Yang terdiri dari yang pertama, kita harus mengumpulkan dan menguji bukti audit yang kompeten dan relevan. Yang kedua, kita harus menyusun kertas kerja. Yang ketiga, menyusun dan mengkomunikasikan temuan audit. Yang keempat, menyusun dan mendistribusikan laporan hasil audit. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk meyakinkan auditor bahwa auditi telah memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi. Nah, yang materi selanjutnya itu mengenai manfaat audit kerja. Dalam manfaat audit kerja terdiri dari yang pertama itu peningkatan kinerja. Karena adanya laporan audit ini, entitas dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi entitas tersebut dan dapat meningkatkan kinerja entitasnya. Yang kedua itu peningkatan akuntabilitas publik. Nah, peningkatan akuntabilitas publik ini berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjandatul Safia, Prodi Akuntansi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi audit kinerja, yang dimana ada 3 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian dari audit kinerja itu sendiri. Yang kedua ada karakteristik audit kinerja, dan yang ketiga ada jenis-jenis audit kinerja. Masuk ke pengertian dari audit kinerja menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, bahwa audit kinerja itu adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa audit kinerja itu suatu proses pemeriksaan terhadap pemerintah untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dilakukan sesuai dengan standar atau tidak sebagai bentuk penanggung-jawaban pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian ada karakteristik dari audit kinerja, yaitu pertama, pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan. Yang kedua, pemeriksa haruslah wajar, objektif, dan realistis. Yang ketiga, pemeriksa harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dari berbagai macam bidang. Yang keempat, pemeriksa operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu early warning system atau pemberitahuan
peringatan dini. Kemudian ada jenis-jenis dari audit kinerja ini, yaitu pertama audit ekonomi dan efisiensi. Nah, audit ekonomi dan efisiensi ini sendiri itu bahwa ekonomi ini sendiri itu adalah artinya itu biaya terendah. Nah, sedangkan efisiensi ini mengacu pada rasio terbaik antara biaya output dan biaya input. Yang kedua itu ada audit efektivitas. Nah, audit efektivitas ini ada berkaitan dengan pencapaian tujuan. Maksudnya itu bahwa program yang dilaksanakan itu akan mendapatkan pencapaian hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan. Sekian dari saya, hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febriani akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman kami tentang akuntabilitas publik. Menurut Iyahul Ulum MD, akuntabilitas publik yaitu suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenisnya menurut Mardiasmo ada 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR. Selanjutnya akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Masyarakat melekat pada setiap lembaga negara sebagai satu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.